Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Isani Supriyatni dari SMA Negeri 1 Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Kadis Dikwil 8, Provinsi Jawa Barat. Saya adalah guru kimia yang mengampu di kelas 10, ya, yang mengajar di kelas 10. Saat ini saya akan menjelaskan dan membahas tentang persamaan reaksi kimia melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Bagaimanakah persamaan reaksi kimia itu dapat dibuktikan dengan metode praktikum di laboratorium? Karena saat ini sekolah-sekolah sudah melaksanakan pembelajarannya secara luring atau tatap muka, sehingga melaksanakan praktikum dapat dilakukan di laboratorium kimia yang ada di sekolah masing-masing. Ini mempunyai tujuan yang pertama adalah membuktikan bahwa persamaan reaksi kimia dapat dilaksanakan dan diamati oleh semua panca indera seluruh siswa. Yang kedua, membedakan bahwa reaksi kimia ada yang dapat melepaskan kalor dan ada juga yang dapat menyerap kalor. Yang ketiga, memvisualkan persamaan reaksi kimia dalam praktikum yang nyata. Yang keempat, membangun konsep dan pemahaman tentang persamaan reaksi kimia dengan pengalaman yang bermakna. Jadi seluruh siswa akan dapat membuktikan atau mengkonkretkan bahwa mapel kimia itu bisa diamati secara langsung di laboratorium kimia. Contohnya konsep dan teori-teori yang sangat abstrak. Selanjutnya persamaan reaksi kimia apa sih yang akan kita laksanakan di laboratorium kita melalui praktikum ini? Itu pembuatan gas oksigen. Di mana pembuatan gas oksigen ini melaksanakan atau melakukan reaksi dekomposisi atau reaksi penguraian dari senyawa peroksida atau H2O2 dengan katalis PK atau kalium permanganat. Nah, reaksi H2O2 ini menghasilkan gas oksigen dan air. Apa itu katalis? Nah, sebelum kita mengetahui definisi katalis, saya akan memberikan clue dulu atau petunjuk tentang katalis tersebut. Kita bedakan misalnya antara dua reaksi. Yang pertama reaksi kimia tanpa katalis, yang kedua reaksi kimia dengan katalis. Di mana reaksi kimia tanpa katalis akan menghasilkan zat atau produk secara lambat. Yang kedua, reaksi yang menggunakan katalis akan terjadi cepat sekali ya menghasilkan produk dan senyawa yang dihasilkannya. Berarti konsep kita atau mindset di dalam pikiran kita, katalis adalah senyawa yang dapat mempercepat suatu reaksi kimia. Selanjutnya, bagaimana sih reaksi pembuatan gas oksigen dengan reaksi dekomposisi H2O2 itu? Apa sih H2O2 itu? H2O2 itu adalah senyawa peroksida yang merupakan oksidator kuat. Ya, di sini Ibu menuliskan ya bahwa H2O2 itu dalam bentuk cairan ya dengan katalis KMNO4 menghasilkan gas oksigen dan H2O cair. Pada reaksi ini berlangsung sangat cepat, berkisar dalam durasi detik ya, beberapa detik saja dapat menghasilkan gas oksigen yang murni yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ini sebetulnya H2O2 ini apabila didiamkan beberapa bulan, ini akan membentuk atau akan terurai sendiri menjadi gas oksigen dan air. Tetapi karena tidak ada katalis, karena tidak ada PK atau KMNO4, maka reaksinya akan lambat. Dan hal ini apabila kita ingin membuat gas oksigen dalam waktu lama ini, dalam aplikasi kehidupan sehari-harinya akan sangat mengganggu dan bermasalah sekali. Nah, setelah kita menuliskan reaksinya, pada persamaan reaksi tentu harus kita menyetarakan koefisien reaksi sesuai dengan hukum Lavoisier atau Lavoisier tentang kekekalan massa. Zat-zat yang bereaksi adalah jumlah massa zat-zat yang bereaksi adalah sama dengan massa zat-zat setelah reaksi. Di sini ada H2O2 ya terurai
dengan KMNO4 menghasilkan O2 dan H2O. Kita cek ya, kita analisis satu persatu. Atom hidrogen sebelah kiri ada 2, sebelah kanan ada 2. Oksigennya sebelah kiri ada 2, sementara di kanan oksigennya di sini ada O2 tambah O-nya di sini 1, jadi 3. Tadi H-nya ada 2 sama kiri dan kanan. Ini kiri dan kanan dari kita dari ini ya, dari panah. Yang di kiri panah itu namanya preaksi atau reaktan, yang di kanan panah namanya hasil reaksi atau produk. H2-nya sudah sama ya, atom hidrogennya sama, kiri 2, kanan 2. Sementara yang oksigennya di kiri 2, di kanan ada 3 ya, 2 tambah 1, 3. Maka kita harus setarakan oksigennya, ditambahkan pada zat yang kurang. Di sini yang kurangnya adalah sebelah kiri. Kita tambahkan ya, sesuai di sini kita tambahkan angka 2 di kirinya, sehingga menjadi 2H2O2, terurai menjadi O2 ditambah 2H2O. Nah, di sini kita cek lagi. Untuk atom hidrogennya 2 kali 2, yang di kiri 4 ya. Yang di kanan 2 kali 2 juga 4 ya. Untuk atom hidrogennya sudah betul ya, sudah sama 4 dan 4. Sekarang kita cek untuk atom oksigennya. Oksigen di sini angka 2 ya, koefisien reaksinya sama untuk atom hidrogen dan untuk atom oksigen sama. 2 kali 2 4. Yang di kanan O-nya di sini 2 ditambah yang dari sini, yang dari 2H2O, 2 kali 1 2, jadi 2 tambah 2 4. Nah, sekarang sudah sesuai ya, sudah setara jumlah atom-atom bereaksi dengan jumlah atom-atom hasil reaksi. Sini H-nya ada 4, O-nya juga 4. Di kanan O-nya 4, H-nya juga 4. Nah, apabila sudah setara persamaan reaksi tersebut, berarti pengerjaan kita sudah betul. Kita dapat menuliskan bahwa koefisien reaksinya adalah 2 berbanding 1 berbanding 2. Ini 1 dari mana? 1 itu di sini kan tidak ada angka apa-apanya ya. Jadi kalau tidak ada angka apa-apanya itu dianggap 1. Ya, jadi dari mindset kita, dari pikiran kita, kalau tidak ada angka berapapun berarti di sana ada angka 1. Ya, saya ulangi. Berarti koefisien reaksinya adalah 2 berbanding 1 berbanding 2. Di mana koefisien reaksi ini nanti berguna sekali dalam perhitungan kimia selanjutnya, dalam stoikiometri kimia untuk mencari mol, jumlah molekul, atau jumlah volume dan lain sebagainya. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya. Nah, di sini untuk sementara waktu, untuk sementara ini ya, KMNO4 atau PK kita anggap tidak bereaksi, walaupun sebenarnya apabila kita melihat ketika praktikumnya, ketika PK dimasukkan ke dalam peroksida dan terjadi gas oksigen, di sana ada perubahan wujud dan perubahan senyawa dari KMNO4, khususnya dari ini atom Mn-nya yang semula biolognya +7 menjadi biolognya +4 ya. Hanya itu nanti untuk pembahasan selanjutnya ya, untuk kelas 11 dan kelas 12. Nah, untuk persamaan reaksi kali ini kita bisa menyimpulkan bahwa dalam reaksi dekomposisi senyawa H2O2 atau peroksida dengan katalis KMNO4 dapat menghasilkan gas oksigen murni secara cepat, dan gas oksigen ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia. Tetapi dalam pengaplikasiannya, gas oksigen yang dihasilkan dari penguraian atau reaksi dekomposisi H2O2 ini adalah oksigen kering yang apabila akan dikonsumsi oleh pasien itu harus dilembabkan dulu dengan air baru kita bisa menghirupnya ya. Jangan langsung kita menghirup gas oksigen cair dari hasil reaksi tersebut, karena gas oksigen kering ini akan berbahaya bagi tenggorokan dan kesehatan kita. Mungkin untuk saat ini pembahasan dari Ibu dicukupkan sekian. Kita jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.